Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu dan juga Edwil Marcelino. Jadi kali ini kita akan press play lagi ya, prediksi saham pilihan untuk episode 8. Dan ini akan kita pakai untuk trading di minggu depan tanggal 18 April sampai tanggal 22 April. Nah, ini semua prediksi yang kami lakukan di sini, disclaimer on ya Sobat Saham ya. Jadi silakan dianalisa kembali, jika ada yang cocok boleh Sobat Saham entry. Jika memang tidak cocok ya dilupakan saja ya, simple saja. Kita akan langsung saja. Pertama kita akan ke prediksi IHSG dulu ya. Nah Edwin, bagaimana dengan IHSG minggu ini? Tampaknya break high lagi nih. Boleh dianalisa? Ya, saya share dulu untuk IHSG-nya. Untuk IHSG sesuai dengan analisa kita di PSP minggu lalu ya, dia menyentuh 2618 di 7321. Lalu akhirnya dia membentuk ekor nih. Dia 2 candle ekor di tanggal 11 April dan tanggal 12 April. Nah, ini menandakan berarti dia setelah terkena Fibonacci 2618 dia ini ya, respect ya. Jadi dia membentuk ekor, lalu sekarang ini ada tanda-tanda untuk koreksi dulu nih, karena setelah ekor panjang akhirnya dia bentuk garis panjang, lalu dia membentuk candle merah ya. Kalau misal koreksi dia mungkin bisa sampai di 7084 sampai ke 7041. Nah, kita bisa lihat ya nanti apakah IHSG bakal koreksi sampai situ, atau bisa aja dia kalau emang sentimennya kuat dia bisa naik terus sih, bisa melebihi dari garis high tertinggi di tanggal 11 April. Oke, berarti kotak hijau itu range-nya berapa? 7084 sampai 7084 sampai dengan 7144. 7144. Baik, kita akan lihat ya minggu depan setelah libur panjang apakah IHSG akan koreksi ya. Tapi menurut analisa kita ya, kemungkinan bakal koreksi dulu ya Will ya. Iya, betul. Ya, dan memang koreksi yang sehat sih karena masih uptrend seperti itu ya. Iya. Baik, itu saja untuk analisa IHSG minggu depan. Kita akan lanjutkan ke review saham minggu lalu ya. Ya, jadi setelah analisa IHSG kita ada review saham-saham minggu lalu ya. Di sini ada 4 saham ya PSP dari Sobat Saham, yaitu UNTR, PTRO, BNGA dan Pewon. Dan saya rasa analisanya harusnya bagus ya. Saya coba Elwi ya, bagaimana analisa untuk keempat saham kita minggu lalu ini? Boleh di-review? Ya, yang pertama untuk UNTR, kemarin kita harus menunggu koreksi ya, karena kemarin terlihat ada bullish penan, terus kita menunggu koreksi. Namun ternyata UNTR tidak koreksi ya, dan lalu dia malah naik tinggi nih. Dia ada gap up sedikit di sini. Jadi untuk saham UNTR kita jangan lirik dulu deh, kita lihat saham-saham lain dulu. Oke, baik, lebih baik kita ketinggalan ya daripada kita nyangkut di atas ya. Iya, betul. Kalau dipaksa takutnya malah rugi. Betul, kayaknya ini pas banget sih, dia masih di resistennya di Fibonacci 1618 ya. Iya, betul. Oke, jadi untuk Sobat Saham semua, resiko ya kalau kita mengejar harga sekarang UNTR, kalau dia koreksi kita akan nyangkut gitu. Walaupun kita juga nggak tahu nih apakah minggu depan akan lanjut lagi ke Fibonacci berikutnya ya, 2618 ya. Iya. Ya, jadi resiko masing-masing deh. Kalau misalnya ada yang mau berani ngejar silakan, tapi saran kami kita tunggu koreksi dulu seperti itu ya. Baik, yang kedua kita ada PTRO. Ini bagaimana, Will? Nah, untuk PTRO kemarin kita menunggu di candle hijau ini kan, kemarin mendekati area resisten, lalu kita harus nunggu candle di atasnya bullish. Nah, ini kalau misalkan dengan udah di close ini sebenarnya kita bisa entry ya. Kita bisa targetnya jauh di 3430. Jadi kalau mau entry bisa entry sekarang. Itu bisa entry di 3060 dengan stop loss-nya di bawah resisten sebelumnya aja di 2870 bisa, dan targetnya jauh di 3430. Di 1:1,8. Oke, berarti sesuai prediksi kita dia berhasil break resistennya dan closing di atas gitu ya. Iya. Dan memang kelihatannya candle terakhir itu agak jarum suntik gitu ya. Iya, makanya kita lihat besok dulu. Serem juga ya. Berarti kita lihat dulu ya nanti ya Senin ya. Moga-moga dia bisa agak koreksi dikit baru boleh ambil gitu. Seperti itu ya, ambil ya. Baik, kita akan lanjutkan. Kita berikutnya ada BNGA nih. Bagaimana? Nah, untuk BNGA kita berhasil TP ya. Kemarin kita entry pada tanggal 8. Kita melihat ada potensi dia untuk bergerak sampai 1175. Dan akhirnya kita berhasil dapatkan profit 4%. Ya lumayan lah ya, 4%. Ini pas banget dia mengenai resisten di 1175. Ini udah mulai membentuk ekor ya. Kita nggak tahu nih apakah dia bakal lanjut atau bakal koreksi.
Oke, baik BNGA, sesuai prediksi kita harusnya kita sudah TP ya. Bagi sobat saham yang beli harusnya sudah TP. Kalau masih mau hold ya resiko, karena dia sudah di resistennya, sebaiknya di TP dan kita tunggu lagi ya kesempatan berikutnya, seperti itu ya Will ya. Baik, kita akan lanjutkan, ada saham terakhir ya, saham pilihan kita yaitu Pewon ya, Pak Pewon. Ini bagaimana? Nah, untuk Pak Pewon juga kita lagi floating profit ya. Kemarin kita entry di 495, sekarang posisi 505. Ya profit sedikit lah, kita masih wait and see ya, masih sesuai dengan target sebelumnya di 545 dan stop lossnya masih sama di 470. Oke, baik, jadi kita wait and see, saat ini kondisi sudah floating profit seperti itu ya. Baik, kita akan lanjutkan ya setelah review PSP minggu lalu. Kali ini kita akan PSP untuk minggu depan ya. Nah ini cukup banyak nih request dari subscriber kita nih Will ya. Jadi ada berapa ini? 5, 9, 12, ada 16 ya, 16 saham betul ya. Ada 16 saham, nanti kita akan coba analisa secara singkat saja ya, karena cukup banyak. Dan kita juga nanti ada PSP sobat saham ya, PSP dari kita minggu depan yaitu Teens ya. Nah ini kita boleh langsung aja, Edwil, bagaimana dengan analisa untuk saham-saham berikut ini? Pertama untuk ITMG. Nah ITMG terlihat masih ada pola descending triangle, itu pola bullish ya. Atau nggak bisa dia sebenarnya kalau misalkan descending triangle dia bisa kalau break atas dia bisa melanjutkan bullish, atau dia break support bisa penurunan. Cuman karena ini dari awalnya bullish, kemungkinan tekanannya bisa aja ke atas ya. Jadi kita wait and see dulu sampai dia ngebreak di garis atasnya ini trendline ya. Jadi kita bisa tanda ini kalau ada misalkan candle bullish menembus, kita baru bisa entry. Oke, jadi ITMG ini ada pola descending triangle ya. Jadi kita masih wait and see. Mudah-mudahan dia bisa break ke atas ya. Jadi dia akan melanjutkan bullishnya. Seperti itu ya. Ya. Baik, kita di saham kedua ada PTBA. Ini bagaimana analisanya? Untuk PTBA kita menyentuh TP kita ya. Kemarin nih saya lupa nih di PSP episode berapa ya. Saya ada analisa itu berhasil TP nih ya dengan kenaikan 10% nih, lumayan nih. Jadi sekarang kita wait and see dulu karena udah sesuai target kita ya. Kita menunggu koreksinya dulu. Oke, baik, dia sudah sampai resistennya ya? Iya, dia sudah nyampe resisten sebelumnya, makanya kita takutnya dia malah koreksi ya. Dan candle terakhir ini sepertinya doji ya? Iya, dia mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatannya mulai hilang nih. Oke, baik, jadi sobat saham semua kita sudah TP ya bagi sobat saham yang mengikuti, kalau nggak salah PSP 2 minggu lalu ya Will ya? Iya, sekitar 2 mingguan. Kita sudah TP ya kondisinya, jadi dalam 2 minggu kita TP 10% ya? Iya, 10%. Lumayan. Dapat dari mana ya 10% 2 minggu gitu ya. Dan saat ini kita harusnya wait and see lagi. Kita akan menunggu lagi timingnya untuk masuk ya gitu ya. Baik, kita berikutnya ada masih di batubara, ada Adro. Ini bagaimana analisanya? Untuk Adro ini juga sempat saya analisa, waktu itu saya posting di Instagram ya. Waktu itu di PSP juga kalau nggak salah ada. Saya bilang di sini ada potensi double bottom. Sehingga ketika break nana kita udah bisa entry masuk ya. Nah jadi kalau sobat saham yang ngikutin, yang entry di sini, nah itu udah berapa persen nih? Udah sebentar coba saya lihat. Kalau entry-nya break berarti dari sini ke sini udah 11% ya, lumayan ya. Jadi ini target masih di 3610. Kita lihat sepertinya sih bisa sampai sana ya. Karena candle-nya masih terlihat bullish hijau Marubozu yang tebel-tebel nih. Ya, walaupun candle terakhir agak merah ya. Iya. Cuma kalau lihat volumenya sih agak turun sih candle merahnya itu. Iya, betul. Oke, berarti target kita masih sama di 3.610 ya. Jadi untuk sobat saham semua yang sudah entry setelah dia break neckline-nya harusnya sudah profit ya. Iya. Baik, kita akan lanjutkan. Berikutnya kita ada MBAP ya. Nah, untuk MBAP ini udah terlihat ya, dia sedang membentuk badan cangkul, ini dia terkena resisten di 4.120. Ini kemungkinan dia bakal koreksi dulu sampai di 4.400 baru kita bisa lihat apakah ada tanda-tanda candle reversal, baru kita bisa coba entry. Oke, saat ini dia sudah di resistennya, jadi kalau kita masuk cukup beresiko ya, seperti itu ya. Betul. Baik, berikutnya untuk saham batubara terakhir kita ada IATA. Untuk IATA juga kita menunggu koreksi ya di resisten sebelumnya. Terlihat sekali nih ketika menyentuh resisten ini dia langsung terbang ya karena sudah break. Sekarang dia sedang melakukan koreksi. Kita tunggu koreksinya. Oke, ini sedang proses koreksi ya. Berarti tunggu sampai 228 ya, Will. Iya, betul. Mudah-mudahan dia sampai ke sana ya. Jadi baiknya kita menunggu dulu, wait and see ya sobat saham semua. Iya. Saya baru tahu nih MNC ada batubara juga. Grup besar ya. Baik, untuk batubara cukup
Ya, kita berikutnya ada request saham-saham bank. Pertama ada Arto. Ini Arto kayaknya di PSP awal kita nih. Iya. Nah, itu sesuai dengan PSP sebelumnya ya. Itu masih downtrend ya. Kita masih harus nunggu di daerah support di 11.750. Jadi kita masih belum bisa melakukan entry. Oke, baik, sesuai dengan prediksi kita ya di PSP awal-awal, seingat saya 1, 2, 4, 3 gitu kita ada Arto. Dan kita memang memprediksi dia akan downtrend, dia akan turun ya. Dan ya memang ternyata benar ya, dia turun ya. Betul. Jadi kita tunggu sampai 11.750. Jika ada tanda-tanda reversal baru kita boleh masuk, seperti itu ya Will ya. Iya. Baik, berikutnya bank lagi ada BBTN. Ini bagaimana? Untuk BBTN dia kemarin sempat satu US besar ya di range 16.55 sampai 18.30. Lalu dia break support. Akhirnya sekarang dia berpotensi menuju support setelahnya lagi nih di 15.50. Ya, sepertinya dia sudah berhasil break supportnya. Jadi saran kita untuk tunggu lagi. Moga-moga dia mendekati support berikutnya ya di 15.50 seperti itu ya Will ya. Baik ya, bagi sobat saham yang pegang saham ini siap-siap ya, jaga-jaga karena kemungkinan dia masih bisa turun ke 15.50. Berikutnya kita ada Amar. Untuk Amar juga masih downtrend terlihat jelas ya. Setelah dia membentuk badan cangkul, dia membentuk pala cangkul, sekarang dia lagi menuju untuk membentuk badan cangkul setelahnya. Itu bisa menuju support di 272. Oke, 272. Jadi ini downtrend. Jadi untuk sobat saham semua sebaiknya hindari dulu saham seperti ini ya, Will ya. Baik, kita akan lihat apakah minggu depan dia akan melanjutkan penurunannya ke support berikutnya di 272. Nah, ini untuk saham bank terakhir kita ada MCOR. Untuk MCOR juga masih terlihat jelas ya, downtrend sekali nih, badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul, dan sekarang dia sedang membentuk badan cangkul. Sampai mana? Sampai di supportnya di 87. Oke, ini downtrend sekali ya. Iya, terlihat jelas sekali. Seram sekali nih kalau trading di saham-saham seperti ini ya, Will ya. Kalau begitu untuk sobat saham, ya saran kami tetap ya untuk saham-saham yang downtrend sebaiknya kita hindari dulu. Kita sampai menunggu ada tanda-tanda reversal atau rebound baru boleh kita ambil. Betul. Baik, seperti itu ya Will ya? Ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan saham berikutnya, kita ada Hexa. Ini mesin kayaknya ya. Ya, untuk saham Hexa kita lagi menunggu penurunannya ya sampai di 5.600. Ini dia konsisten membentuk badan cangkul dan kepala cangkul. Nah, sekarang setelah dia membentuk badan cangkul, sekarang dia lagi membentuk kepala cangkul. Kita tunggu koreksinya di 5.600 kalau masih dikasih kesempatan. Oke. Nah, ini kelihatannya memang uptrend ya untuk saham ini ya. Tapi saat ini sedang koreksi, kita akan tunggu ya. Jadi amannya kita tunggu di 5.600 ya, seperti itu ya. Betul. Bagi yang spekulatif buy, berani nggak ya? Ya, kalau mau berarti pasang stop loss di bawah 5.600. Nah, masalahnya kan itu resikonya gede. Tinggal kita gimana aja mau ngatur resikonya. Oke, baik. Ya, saran kami tunggu ya, wait and see. Kita harus bersabar karena orang sabar pasti dapat cuan dari saham. Berikutnya kita ada MBSS ya. Ini kayak pengangkutan batu bara ya. Nah, untuk MBSS juga kita sempat ada analisa ya. Ini kita lagi nunggu kepala cangkulnya sudah sebentar lagi selesai nih, karena dia supportnya di 11.50 ya, sedangkan sekarang di 12.60. Ini mulai ada tanda-tanda candle merah-merah nih, mulai tanda hijau ya. Kita lihat apakah nanti dia bisa benar-benar membentuk swing low dan bisa menuju target di 17.50. Baik, jadi ini juga masih wait and see ya, support di 1150 ya. Iya, betul. Jadi saran kami sebaiknya kita tunggu dulu sampai dia di supportnya supaya kita resikonya nggak terlalu besar. Seperti itu ya, Will ya. Baik, terakhir ya untuk ini masih tambang ya. Terakhir di tambang itu ada Antam ya. Ini bagaimana analisanya? Nah, untuk Antam juga kita ada analisa ini target di 3360 dan support di 2150. Saya lupa analisa di poin-poin sekitar sini deh. Jadi kalau misalkan yang entry di sini kan dengan support di bawah 2150 ini udah profit berapa persen nih? Berarti ini dia udah profit sekitar 20% ya kalau di long term, ditahannya long term. Oke, ini kayaknya saya pernah lihat di Instagram kita sih, Will. Iya, di Instagram kayaknya ada di post. Jadi kita sudah buat target dan juga stop loss ya. Dan sepertinya sobat saham yang mengikuti Instagram dari sobat saham ini pasti sudah floating profit sekitar 20%. Seperti itu ya, Be ya. Baik, kita masih tunggu juga targetnya ya di 3360. Semoga dia bisa ya sampai ke sana.
Dan kita berikutnya ada grup yang terakhir ini ya. Kita akan buatkan chapter. Ini ada SMGR nih, semen. Nah, untuk SMGR masih terlihat downtrend sekali ya. Ini badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul, dan sekarang dia membentuk badan cangkul sampai di 5750 supportnya. Baik, untuk sobat saham yang ada di saham ini supportnya di 5750 dan Iya, untuk betul. yang belum masuk sebaiknya hindari dulu ya saham downtrend seperti ini ya Will ya. Iya. Downtrendnya cukup besar juga ini. Saya kebayang itu yang ngambil di 10.000 ya. Sekarang floatingnya udah berapa persen itu ya. Mudah-mudahan nggak ada ya sobat saham kita yang ngambil di 10.000. Berikutnya kita ada SICO. Ini kayaknya IPO nih kayaknya. Baru berapa? Ya, Waduh. ini SICO ini udah nggak perlu berkata apa-apa lagi ya, sudah bisa dilihat ya. Ya, bagi sobat saham yang bermain di IPO itu saran kami lepas di hari pertama ya. Tapi ini Iya. kayaknya agak susah juga nih untuk lepas di hari pertama ya, SICO ya. Ya, kalau kita lihat ini trennya turun ya. Jadi memang untuk saham IPO itu kita tidak bisa melakukan analisa apa-apa. Karena belum ada historinya, chartnya belum bisa kelihatan, kita belum tahu nih pergerakan bagaimana psikologi pasarnya gitu. Ya, ini kalau kita lihat sih downtrend, ya mudah-mudahan tidak ada ya sobat saham yang beli saham ini ya. Emil ya. Iya. Tuh, ini ruginya udah berkali-kali lipat ini. Baik, berikutnya kita ada LPKR ini. Bagaimana analisanya? Untuk LPKR ini juga analisa PSP sebelumnya ya. Ini konsisten bentuk downtrend ya. Belum berhasil menembus trendline. Kemarin dia berhasil menembus trendline, ternyata cuma force break ya, akhirnya dibawa turun lagi. Ini supportnya masih sama ya, di range kotak kuning ini. Di 113 sampai dengan 126. Oke, baik, kita akan tunggu. Ya, kalau bisa dia 126, dia bisa bertahan, mungkin bisa buy ya, main TikTok ini kayaknya di saham ini ya. Betul. Tapi resikonya tetap bisa break kotak kuning itu dan di berapa tadi low-nya? Yang kotak bawah. Low-nya di 113. 113 ya. Jadi sobat saham tahu ya resikonya kalau buy di sekitaran kotak kuning itu ya. Baik, kita ada saham terakhir ya untuk PSP request dari subscriber ASLC. Nah, untuk saham ASLC ini udah terlihat sekali ya downtrend. Nah, ini udah harus dihindari dari saham-saham begini. Iya, ini sepertinya IPO belum lama juga ya dari Iya, ini juga baru Februari IPO ini turun. Oke, ya seperti itu ya sobat saham ya. Jadi untuk sobat saham yang ingin coba-coba di saham IPO, saran kami dilepas di awal-awal sih. Di hari pertama itu betul. sebaiknya udah langsung dilepas karena kita nggak tahu nih pergerakannya akan seperti apa. Dan memang saham IPO itu jatuhnya spekulasi sih, spekulasi buy ya. Kita juga nggak tahu, belum ada sejarah historinya, belum ada chartnya, kita nggak bisa analisa lebih dalam lagi. Tapi kalau kita lihat di sini, ya saham ini masih downtrend walaupun ada perlawanan, tapi candle terakhir juga jelek sekali ya. Iya, reject atas. Jadi udah coba dorong ke atas pembelinya, tapi kalah sama penjualnya dan didorong lagi turun ke bawah. Baik, itu saja saham request dari subscriber. Dan untuk PSP dari sobat saham kita hanya ada satu ya, karena sudah banyak saham dari para subscriber. Jadi PSP kita hanya ada TINS ya. Ini bagaimana analisanya? Nah, untuk TINS ini direkomendasikan karena dia konsisten ya. Terlihat di sini dia membentuk higher high dan higher low. Dia konsisten untuk badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul. Nah, ini dia baru sedang bergerak membentuk badan cangkul. Lalu bisa dilihat di sini ada resistance sebelumnya ya, di sini di area garis biru nih. Nah, ini dia mendekati garis-garis resisten nih. Kita lihat nih, apakah dia bisa ada candle hijau. Kalau misalnya dia ada candle hijau menutup di atas garis merah ini, di candle merah ini, di high-nya 1960, kalau misalnya ada candle hijau close, nah itu kita bisa entry itu. Dengan targetnya di 2185. Dan ini juga ada hidden bullish divergence ya. Yang kalau sobat bisa lihat, kalau hidden bullish divergence itu ketika ini sahamnya bergerak naik ya, bisa dilihat nih naik, namun di stokastiknya dia malah bergerak turun. Nah, ini namanya hidden bullish divergence. Nanti di Instagram bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, di Instagram akan dijelaskan lebih lanjut oleh Edwin. Ini saya juga baru dengar nih. Hidden bullish divergence ya. Ya, betul. Harga saham naik tapi stokastiknya malah turun gitu ya. Oke, ini stokastik MACD mungkin sama ya. Iya, sama. Kemungkinan besar MACD juga turun ya. Jadi harga saham naik tapi stokastik atau MACD-nya bergerak turun. Nah, ini kemungkinannya berarti bullish ya. Iya, dia bullish. Dia hidden bullish biasanya berarti dia bullish ya. Apalagi tanda ini kan dia mendekati garis resisten.
Jadi kalau misalkan nanti ada candle bullish hijau, nah itu potensi bagus itu. Oke, jadi saran kami ya buat sobat saham, diawasi saham ini minggu depan ketika ada bullish besar ya, chart ya, candle bullish besar, baru buzo gitu ya. Mungkin bisa ambil ya, bisa dibuy ya dengan target di 2185 dan betul. Tentu stop lossnya di bawah 1930 ya, di garis supportnya ya. Iya. Oke, baik. Baik, itu saja ya analisa saham kita ya, PSP untuk minggu depan ya. Jadi kita sudah analisa banyak saham. Silakan sobat saham analisa kembali. Jika ada yang cocok boleh diambil. Dan tetap ya, learning is the only way to grow ya. Jadi untuk berkembang sobat saham harus belajar. Terus analisa, nggak ada yang pasti ya di dunia saham ini, dan terus berkembang dan sangat dinamis. Jadi jangan lupa untuk like dan komen, juga subscribe ya channel ini jika sobat saham tidak ingin ketinggalan saham-saham atau analisa saham-saham kami berikutnya. Dan untuk sobat saham yang ingin dianalisa sahamnya ya, mungkin ada yang sudah beli atau yang baru masuk ke watchlist gitu ya, bisa di komen di bawah di video ini, akan kita masukkan analisanya ke PSP minggu depan. Dari kami itu saja, dari saya Papa Vito dan juga Edwill. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.